Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kembali dalam kajian kita, kajian fikih muamalah, yang mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita nikmat beribadah di bulan Ramadan. Kemudian juga kesempatan untuk mengikuti puasa di bulan Syawal. Maka ini nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah SWT dan juga bisa istiqomah dalam ketakwaan tersebut. Karena kalau kita lihat bahwa perintah kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah dan untuk istiqomah dalam ibadah tersebut. Kita lihat bagaimana sahabat Sufyan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini as'aluka su'alan, saya akan menanyakan padamu suatu pertanyaan, la as'aluhu ghairaka anhu ba'da dzalik, yang mana setelah pertanyaan ini saya tidak akan lagi menanyakan pada seorang pun tentang Islam." Jadi beliau menanyakan hal yang pokok dalam masalah Islam. Maka apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, yaitu aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu berusaha kita untuk senantiasa istiqomah dalam beriman kepada Allah, dalam menjalankan perintah Allah SWT. Maka para ulama kita menjelaskan di antara cara kita bisa istiqomah dengan belajar ilmu syar'i. Nah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala kembali belajar ilmu agama setiap setelah zuhur ini. Yang mana pada kajian kita fikih muamalah ada pembahasan baru, yaitu akan membahas buku fikih ASN dan karyawan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan pahalanya mengalir kepada penulis. Penulisnya adalah Ustadz Amin Nurbaits. Ini bekal yang penting bagi kita sebagai karyawan. Di dalam buku ini yang pertama kali yang diingatkan oleh penulis yaitu tentang akhirat. Ya. Jadi di awal buku ini menjelaskan bahwa kehidupan bukan hanya di dunia saja, tapi sungguhnya kehidupan berikutnya adalah kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Ya. Ini yang diingatkan penulis di awal-awal sebelum menjelaskan hukum-hukum tentang karyawan. Jadi hikmahnya apa? Karena supaya lebih mudah kita untuk mengamalkan, mengimani hukum-hukum berkaitan dengan karyawan nantinya. Maka Allah SWT berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian di hari itu, pada hari kiamat, kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Ayat ini menjelaskan bahwa
adanya hari kiamat dan setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita di dunia ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihitung oleh Allah Ta'ala, akan dipertanggungjawabkan. Dan juga ayat yang lain dalam surah At-Taghabun ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah wahai Muhammad, memang demi Tuhanku, sungguh benar kalian atau kamu benar-benar akan dibangkitkan nanti. Ya, ini menggunakan lafaz qasam. Qasam itu pasti kalian akan dibangkitkan. Ya, Allah mengabarkan pada kita bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia, pasti kita akan dibangkitkan, adanya kehidupan hari kiamat, hari kebangkitan. Tsumma latunabbi'unna bima 'amiltum. Kemudian pada hari kiamat tersebut akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ya, jadi kita akan diperlihatkan oleh Ta'ala, akan dihisap apa yang kita kerjakan selama di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Mungkin dulu ya sebelum adanya teknologi mungkin nggak masuk akal bagaimana bisa kejadian-kejadian yang sudah akan dilihatkan Allah Ta'ala. Ternyata di dunia aja sudah diperlihatkan Allah Ta'ala. Istilahnya apa sekarang? Jejak digital kata. Jejak digital. Nah di dunia sudah Allah lihatkan. Maka itu sangat itu manusia mengerjakan, apalagi bagi Allah lebih mudah bagi Allah. Dan bahkan tidak ada yang satu pun terlewat. Setiap kita apapun yang kita kerjakan itu akan dilihatkan nanti pada kita dari kiamat. Itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakanlah Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Setiap kita pasti takut mati. Ya. Setiap kita pasti takut mati. Maka Allah mengatakan kalian lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum. Tapi kematian itu pasti dia akan datang kepada kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Ayat ini juga menjelaskan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Kemudian dalil yang lain, surah Al-Mujadilah ayat 6, Allah SWT berfirman, Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, ayat ini juga menegaskan setiap apapun yang kita kerjakan ya di dunia ini itu akan dicatat oleh Allah SWT. Kemudian pada hari kiamat juga dikabarkan Allah Ta'ala ya, bahwa pada hari itu harta-harta yang kita cari atau anak-anak kita atau kedudukan kita yang kita miliki di dunia ini tidak akan bermanfaat. Nah, ini harus kita kembali ingat-ingat bekal yang harus kita bawa. Jadi bukan kedudukan kita ini yang akan kita bawa, bukan harta yang kita cari sebanyak-banyak itu tidak akan kita bawa. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak kalian. Ya, biasanya kalau kita masih muda, kita memiliki harta, memiliki kedudukan, kita bangga dengan itu. Ya, kita bisa berbuat apa-apa. Apapun yang kita inginkan,
kita bisa melakukannya. Nah, biasanya kalau sudah tua, orang tua kita apa yang dibanggakannya? Anak-anak. Anak saya di sini, anak saya di sini. Jadi itu yang bisa membantu dia. Ketika dia muda, dirinya sendiri yang diandalkan. Tapi ketika sudah tua, anaknya yang bisa membantu dia. Maka Allah mengatakan, maka pada hari kiamat, anak dan harta kalian tidak akan berguna. Kecuali yang datang kepada Allah, yaitu dengan hati yang bersih. Ya, jadi pentingnya kita untuk hati bersih ini artinya bahwa betul-betul hati kita dibimbing dengan syariat Islam sehingga terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis mengingatkan sebelum menjelaskan tentang hukum-hukum dalam masalah fikih karyawan, ya, agar kita mudah menerima hukum-hukum tersebut, bahwa ya kita harus sadar tentang adanya hari akhirat. Kesadaran hari akhirat ini atau memahami tentang keyakinan adanya hari bangkitan dan hari pembalasan setiap perbuatan ini merupakan dasar yang paling penting bagi setiap orang agar mudah menjalankan syariat Allah. Sebagaimana juga Rasulullah SAW berdakwah, awal-awal dakwahnya yaitu untuk tidak mensekutukan Allah dan mengingatkan mereka tentang hari kiamat ketika mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering didakwakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Ummul Mukminin Aisyah, beliau mengatakan bahwa Al-Quran yang awal-awal turun ketika masih di Mekah, ya, itu dinamakan dengan surat Mufassalat atau Mufassal. Mufassal itu artinya yang pendek-pendek, ya, yaitu surat yang ayatnya pendek-pendek. Umumnya, ya, yang Mufassalat itu merupakan bahas masalah surga, kemudian masalah neraka. Nah, nanti ketika para sahabat mereka sudah kuat dalam ya keyakinan masalah adanya hari berbangkit, baru dijelaskan masalah hukum-hukum ya, ketika di Madinah, sehingga lebih mudah ya seorang tersebut menjalankan perintah Allah Ta'ala, masalah hukum-hukum yang dilarang ataupun yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kita lihat dalilnya bahwa Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Sungguhnya ya awal-awal diturunkannya merupakan surat mufassalat istilahnya. Fiha dzikrul jannah. Di dalam surat mufassal itu kita lihat tentang menyebutkan adanya surga. Kemudian wan nar, dan juga menyebutkan tentang neraka. Hatta idza saban nasu ilal Islam, hingga orang-orang mereka sudah kokoh ya. Mereka yang sudah masuk Islam tersebut ya sudah banyak. Nazalal halal wal haram, barulah Allah menurunkan ayat-ayat tentang yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Kemudian walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra, seandainya pertama kali ayat yang Allah perintahkan untuk mendakwakan orang-orang jangan minum khamar, ya, laqalu, niscaya orang-orang ketika itu mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar, ya. Walau nazala la taznu, seandainya ayat-ayat yang perintahkan jangan kalian melakukan zina, pasti niscaya orang-orang mengatakan kami tidak bisa meninggalkan zina, ya. Jadi menunjukkan apa? Bahwa pentingnya kita untuk selalu mengingatkan adanya hari pembalasan, hari kiamat. Inilah sebagai bekal utama kita. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang haram, kita ingat bahwa adanya hari pembalasan. Kemudian penulis melanjutkan tentang masalah selain dari hari berbangkit, adanya hari perhitungan atau hari hisab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati.
kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat. Ya. Artinya akan tetap di hadapan Allah SWT hatta yus'ala an umrihi fi ma'afnah, hingga dia akan ditanyakan umurnya kemana saja dihabiskan. Wa an ilmihi fi ma fa'al, ilmunya apa saja yang telah diamalkan. Ya. Wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, dan hartanya dari mana didapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa an jismi fi ma ablah, dan badannya kemana saja dia gunakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya. Jadi hisab itu bukan hanya harta yang berlebih saja. Ya. Bahkan kebutuhan pokok pun itu akan ditanyakan oleh Ta'ala. Ya. Kebutuhan pokok kita pun dalam masalah makan, minum itu juga akan dihisab oleh Allah SWT. Dalilnya, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW keluar, kemudian berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Maka beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian pada saat seperti ini? Maka Abu Bakar dan Umar pun menjawab, lapar wahai Rasulullah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, demi yang diriku ada di tangannya, demi Allah yang membuat aku keluar sama seperti kalian, aku juga kelaparan, jadi merasa lapar. Maka Abu Bakar dan Umar dan bersama Rasulullah SAW mereka bertamu ke rumah seorang Ansor. Ya, seorang Ansor karena mereka memang memiliki ya kehidupan yang lebih baik di awal-awalnya. Ya, karena mereka sudah memang mereka asli penduduk pribumi dan mereka memiliki kebun dan penghasilan yang tetap. Sedangkan Muhajirin mereka awal-awal hijrah dalam kesulitan, sehingga sering mereka mengalami kesulitan dalam masalah lapar, dalam masalah memenuhi kebutuhan pokok mereka. Maka mereka pun bertamu ke rumah salah seorang sahabat Ansor bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ketika sampai di rumahnya, maka ya ternyata Abu Ayyub Al-Ansari tidak berada di rumahnya. Kemudian istri Abu Ayyub melihat Rasulullah SAW serta Abu Bakar dan Umar datang, maka beliau pun menghadap Rasulullah dan mengatakan marhaban wa sahlan, selamat datang ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, aina zaujuki, mana suamimu? Maka istri Abu Ayyub mengatakan, Abu Ayyub sedang mencari air untuk kami. Ya. Kemudian Abu Ayyub pun datang ya dan memandang Rasulullah SAW serta Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Ayyub pun sangat senang dengan kedatangan Rasulullah SAW pada hari itu karena didatangi oleh orang-orang yang sangat mulia. Kemudian Abu Ayyub pun pergi ke kebunnya, kebun kurma, dan mengambil kurma satu tandan, dan kemudian beliau pun menghidangkan kurma satu tandan yang tersebut di hidangan Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun pergi mengambil susu dari hewannya, kemudian pun menyembelih domba. Ya, bagaimana untuk memuliakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar serta Umar. Kemudian ketika setelah makan, maka Rasulullah SAW pun bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, latus alunna hadzan naim, pasti ya kalian nanti akan ditanyakan dari nikmat ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajukum min buyutikum, yang mana kelaparan menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan naim, kemudian kita kembali ke rumah kita dalam keadaan sudah tidak lapar lagi. Ya,
Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam memenuhi kebutuhan pokok pun itu akan dihisap. Ya. Jadi juga Allah mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Apalagi dalam memenuhi kebutuhan yang bukan pokok. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Kita sebagai seorang muslim harus hati-hati dalam membelanjakan harta. Jadi dihisap itu bukan hanya dalam mencari, dalam membelanjakannya pun kita akan dihisap. Apakah kita butuh terhadap hal tersebut atau malah menyebabkan memenuhi hawa nafsu saja, padahal ada yang lebih utama dari harta tersebut dibelanjakan untuk hal-hal yang lebih penting, membantu orang yang tetangga kita atau saudara kita lebih kelaparan, tapi kita malah menghabiskannya untuk sesuatu yang bukan kebutuhan kita. Ingat, Allah Ta'ala mengatakan bahwa wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian berlaku mubadzir, sungguhnya mubadzir adalah saudara setan. Sangat banyak. Kemudian para ulama kita mengingatkan bahwa di antara keberkahan dari harta itu ketika betul-betul kita bisa membelanjakannya, mencari dari halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang halal dan yang kita butuhkan. Itu menunjukkan bahwa harta tersebut berkah. Sebaliknya, ketika kita lihat ada orang yang mencari harta, tidak peduli halal dan haram, dipastikan bahwa orang tersebut tidak diberikan keberkahan Allah Ta'ala. Dalam membelanjakannya pun ternyata digunakan untuk maksiat kepada Allah, berarti menunjukkan hartanya tidak berkah. Ya. Nah, ini juga pelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita lihat, dan saya memperhatikan rata-rata saya melihat teman-teman yang mereka sudah tobat kepada Allah Ta'ala dari pekerjaan yang haram, maka mereka menceritakan kehidupan mereka sebelum taubat, padahal penghasilan mereka sangat banyak. Tapi apa kebiasaannya biasanya? Menghabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Untuk jalan-jalan ke luar negeri, kemudian makan-makan yang berlebih-lebihan. Akhirnya ketika mereka taubat, mereka tidak memiliki apapun, tidak berbekas sedikit pun. Nah, ini tanda bahwa apa? Tidak berkahnya harta tersebut, sehingga dibelanjakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan akhirnya sia-sia. Padahal itu nanti akan ditanyakan Allah Ta'ala ketika dibelanjakan untuk jalan-jalan ke luar negeri, kemudian di sana juga bukan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang akan dihisap. Seandainya bermaksiat pada Allah, menjadi azab yang akan diterima. Nah, inilah pentingnya kita diingatkan kembali oleh penulis bahwa masalah penting pun akan dihisap. Dalam minum pun, air pun akan dihisap. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'nil abda minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Hadis diriwayatkan Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, sungguhnya nikmat yang akan ditanyakan pada hari pertama kali hari kiamat adalah tentang pertanyaan, bukankah kami telah berikan kesehatan padamu dan telah berikan padamu air yang menyegarkan. Jadi air minum kita yang kita minum itu akan dihisab Allah Ta'ala. Kemudian hisab ini kalau dia betul-betul bebas dari hal-hal yang haram, itu memperlambat kita, akan memperlambat kita di akhirat. Oleh karena itulah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna fuqara al-muhajirin, sungguhnya orang-orang fakir, para muhajir tadi kita katakan. Sahabat Nabi yang dari Mekah, mereka rata-rata fakir. Karena mereka demi menjaga agama mereka, demi untuk bisa beribadah kepada Allah, mereka rela meninggalkan harta kekayaan mereka.
ya di Mekah. Coba kita lihat sahabat Nabi. Nabi hijrah umur berapa? Umur berapa Nabi hijrah? Anggap saja ya, Nabi diangkat menjadi Nabi usia berapa? 40. Berdakwah di Mekah berapa tahun? 13. Berarti berapa? 50-an, 53. Abu Bakar lebih tua dari Nabi. Rata-rata sahabat-sahabat lainnya juga lebih banyak lebih tua dari Nabi. Berarti mereka hijrah umur berapa? Sudah 50-an lebih. Coba bayangkan kita ini Pak, 50-an, hijrah ke kota yang baru, tidak tahu penghasilannya apa, tidak memiliki rumah, kebayang enggak gimana rasanya? Nah itu menunjukkan betul-betul sahabat Nabi adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah Ta'ala. Untuk menjalankan Islam mereka meninggalkan kedudukan mereka, orang-orang bangsawan di Mekah. Pencarian mereka, rumah mereka, harta kaya mereka tinggalkan pada orang kafir Quraisy. Demi apa? Bisa mendapatkan akhirat, ya, bisa menjalankan syariat Allah supaya mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Gak kebayang di zaman kita sekarang ini. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengkabarkan inna fuqaral muhajirin, sungguhnya orang fakir para muhajirin, sahabat muhajirin, yasbiqunal aghniya yaumal qiyamah, mereka mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat, ilal jannah, masuk surga, bi arba'ina kharifan, yaitu 40 tahun sebelum orang kaya. Nah, jadi orang-orang fakir itu lebih dulu masuk 40 tahun. Kemudian hadis yang lain, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Orang fakir muslimin masuk surga ya lebih dulu dari orang kaya muslimin setengah hari, yaitu 500 amin, 500 tahun. Setengah harinya itu 500 tahun. Nah, bagaimana memahami dua hadis ini? Yang di hadis pertama 40, yang di bawah 500 tahun. Maka Al-Qurtubi mengatakan bahwa perbedaan kembali pada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Ya. Kalau persaingan tersebut perbedaan antara kaya dan miskin antara muhajirin, maka selisih masuknya adalah 40 tahun. Sementara selain muhajirin, yaitu kaum muslimin bukan muhajirin, itu 500 tahun. Nah, itu menunjukkan bahwa harta yang kita bawa itu begitu banyak harta kita, berarti menyebabkan kita lama dihisapnya. Ya, itu kalau selamat dari halal dan haram. Halal kita pastikan halal dan mencarinya, dan juga kita pastikan dan belanjakannya pun juga halal. Kalau seandainya 1 rupiah saja ada yang haram, itu akan menyebabkan apa? Atau harta orang lain yang kita ambil, itu tunggu dulu ya keridhaan dari orang tersebut, apalagi kalau kita ngambilnya sampai triliunan. 271 triliun, berapa banyak rakyat harta yang diambilnya. Maka minta ridho dari seluruh ya harta yang diambilnya. Nauzubillah min zalik. Apalagi harta orang banyak. Nah, ya, nauzubillah min zalik. Bahwa ya mengingatkan pada kita bahwa setiap harta 1 rupiah pun yang kita cari dan kita belanjakan akan dihisab. Kalau ada yang haram maka masuk neraka, dan kalau ada hak orang lain tunggu persetujuan dari orang tersebut ya bagaimana. Dan dia sangat butuh amal soleh ya, dia sangat butuh amal soleh. Tentu dia tidak akan ridho karena dia sangat butuh, dia melihat surga dan neraka, maka dia meminta ya harta yang ada pada diri kita, hak dia diminta, amal soleh kita lah yang kita berikan pada orang tersebut ya. Maka hati-hati kita terhadap harta orang lain, jangan sampai kita mengambil harta orang lain atau harta perusahaan ya. Maka juga mengingat kepada kita, tidak perlu kita sedih ketika melihat ada orang kaya. Kenapa? Ketika kita sedih melihat orang memiliki mobil yang bagus, rumah yang bagus, sungguhnya kita ingin berarti dilamakan hisapnya di akhirat ya. Maka hendaknya kita berbahagia ketika kita bisa memastikan harta kita dari yang halal. Inilah pentingnya kita untuk mempelajari hukum Allah SWT dalam masalah muamalah maliyah ini, memastikan setiap rupiah yang kita dapatkan merupakan dari yang halal dan kita juga membelanjakannya pada yang halal. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan tema
maupun di luar tema selagi dalam masalah fikih muamalah. Wallahu taala alam. Silakan. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan ya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.